Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Pada waktunya Dia akan mengangkat engkau. Kalau kita yang ngangkat diri kita, harus kita yang mempertahankan. Judulnya satu, capek. Pertahankan koneksi, pertahankan network. Aduh capek saudara, it's good. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat, siapa yang mempertahankan? Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang ngangkat, gak ada yang bisa turunin saudara. Maka dalam prosesnya Dia pengen kita diubahkan untuk menjadi seperti Dia. Semakin bergantung sama Tuhan. Dan luar biasa perubahannya Ziona, semakin lucu saudara. Dan puji Tuhan, belum lama lalu kami merayakan ulang tahun yang kedua. Haleluya, Tuhan baik saudara. Gak hanya itu aja, tapi kami justru diberikan kepercayaan atau kesempatan untuk bersaksi. Di platform umum, ya kami cerita banyak, kami bilang Ziona itu bukan seseorang yang menderita penyakit langka, tetapi Zio adalah pembawa berkat yang langka. Ini menurut mereka dalam wawancara kami lakukan. Diwawancara oleh TV-TV, majalah-majalah, dan kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Public display, penderitaanmu menjadi public display. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Gak hanya itu aja saudara, gak hanya Tuhan dimuliakan. Tapi saudara pasti, saudara gak perlu cari promosi. Tapi ini kesukaan Tuhan untuk promosi anak-anaknya. Gak lama setelah itu akhirnya istri saya dipercayakan menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. 8 bulan lalu dia diundang, kami bersama dengan kami ke kantor staf presiden. Duduk dan salah satu stafnya nanya sama kami, Mas Radit, Mbak Joanna, Indonesia bisa lakukan apa buat anak cacat? Nanyanya sama saya. Lo gak salah, gue di drop out ini di kedokteran gigi. Bini gue juga di drop out di Atmajaya. Nah, kita bilang Tuhan akan pakai orang benar untuk bicara depan raja-raja. Orang yang punya pengharapan yang benar sama Tuhan. Dia rindu pakai saudara. Dia rindu pakai saudara. Ziona membawa kami ke sini. Kalau nggak ada Ziona, kami nggak sampai ke sini. 2018 istri saya bersama dengan yayasannya mengubah satu undang-undang untuk membantu anak-anak cacat. Saudara harus tahu anak cacat itu kalau minum obat itu sampai 3M. Untung anak saya nggak sampai ke situ, tapi ada beberapa anak-anak yang harus minum obat 3M. Ada yang kalau anaknya lahir dengan cacat, orang-orang di desa langsung dipasung saudara. Karena dipikir ini seperti perbuatan setan, perbuatan roh jahat. Nah, ternyata ketika Ziona lahir, Tuhan punya pesan buat bangsa ini. Untuk membantu anak-anak yang cacat beserta keluarganya. Jadi penderitaan saudara bisa juga jadi jawaban bagi banyak orang. Karena Tuhan gak sekedar pengen kita diberkati, Dia pengen kita jadi berkat saudara. Dia gak sekedar pengen kita mengalami mujizat, Dia rindu kita jadi mujizat bagi banyak orang. Amin saudara. Ayat ini powerful banget. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tanuji. Dan tanuji menimbulkan pengharapan. Ini yang namanya Christ in you, the hope of glory. Justru dengan penderitaan kita, Dia akan memunculkan. Kak, susah ya nahan-nahan ini, nafsu. Kak, susah ya berdampak. No, gak usah. Lu gak usah memunculkan itu. Cukup apa? Jalani penderitaanmu. Penderitaanmu akan memunculkan ketekunanmu. Ketekunanmu akan menimbulkan tanuji. Dan tanuji akan menimbulkan pengharapan. Secara sederhana saudara saya rangkum begini. Untuk menjadi public display dari ayat tersebut. Yang pertama kita harus lakukan adalah apa? Jangan lari dari penderitaan. Do not run away. Tapi run towards the suffering. Sama kayak Yesus. Dia menghampiri salibnya, dia gak menjauhi. Petrus bilang gini, Yesus biar itu dijauhkan daripadamu. Dia bilang, hei setan, enya kau. Jadi setan selalu menjauhkan kita dari penderitaan. Udah jangan ngampunin. Jangan percaya, jangan pilih yang sulit, jangan ini aja yang lebih enak. Sedangkan Yesus menuntun kita kepada penderitaan. Gak hanya menuntun. Dia menemani, membawa, menguatkan, dan mengeluarkan kita menjadi orang yang lebih dari pemenang, saudara. Jangan lari dari penderitaan.
Yang kedua, tekun menjadi pelaku firman. Ini yang ngomong ketekunan. Menjadi pelaku firman, renungkan firman. Gimana mau tekun firman Tuhan kalau gak pernah baca? Roh Kudus bilang gini, Roh Kudus akan mengingatkan. Bagaimana Roh Kudus mau ngingatin kalau gak pernah baca? Apa yang mau diingatin? Paling diingetin itu, message di drama Korea yang kita pernah tonton, bisa aja sih. Tapi kita baca firman Tuhan, supaya ketika dalam ujian, dalam proses, Roh Kudus ingetin, hei ingat firman itu. Yang ketiga, menjaga sikap hati tetap benar. Kita gak kecewa sama Tuhan, kita gak marah sama Tuhan, kita bilang Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan melalui proses ini. Yang terakhir, bersandar kepada janjinya. Kita beristirahat di dalam kebaikan Tuhan, amin. Kita percaya akan janjinya, bahwa janjinya pasti nyata. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu baik. He is so good. Dia begitu baik. Saking baiknya, saking luar biasanya Tuhan baik. Kebaikannya bisa kita rasakan, walaupun kita melalui penderitaan. Saudara, ada lagu lama, saudara. Dalam responi firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan sebentar yuk.